Ya, sekarang kalau ngomongin soal dampaknya nih Handa, dampaknya ini apa dan apakah dampaknya ini hanya akan kita lihat setelah kita dewasa, setelah tanda kutip udah lumayan buruk gitu ya kondisi mentalnya, atau di perjalanan kita beranjak dewasa orang tua bisa aware nih kayaknya ada yang nggak beres deh sama anak gue deh gitu. Jadi gimana itu? Oke, jadi ini kamu membahas dua hal ya di sini. Saya Hmm. mungkin jawab dampak secara jangka panjangnya dulu, terus bagaimana rencana intervensi dari orang tua, gitu ya. Jadi kalau dampak secara jangka panjang itu saya akan membahas untuk mempermudah dari segi perilaku, fisik, dan kesehatan mental. Lagi-lagi ini berdasarkan studi yang jangka panjang yang dilakukan di Amerika. Yang pertama, secara perilaku itu anak menjadi malas beraktivitas fisik. Kemudian atau misalnya dia sangat jarang terlibat dalam aktivitas fisik. Kemudian dari studi itu juga menunjukkan perilaku yang selanjutnya adalah dia merokok, terlibat dalam alkohol ya, atau mengkonsumsi alkohol, atau mengkonsumsi menyalahgunakan narkoba, atau secara jangka panjang ketika dia sudah kerja, dia sering tidak masuk kerja. Hmm. Itu secara jangka panjang. Kemudian secara fisik dan kesehatan mental, yang pertama itu adalah dia obesitas. Ya, jadi penyebabnya ada banyak. Apakah dia mengalami stress eating gitu ya. Jadi ketika dia stres dia selalu makan untuk coping dan seterusnya. Kemudian bisa juga dia mengalami diabetes. Kemudian depresi, percobaan bunuh diri, IMS, infeksi menular seksual. Ini ada kaitannya dengan beberapa orang cara copingnya adalah dengan ini ya berhubungan seksual ya. Ini jadi dia sangat rentan untuk terinfeksi infeksi menular seksual. Kemudian dia juga bisa kena ini penyakit jantung, kanker, stroke, kemudian penyakit pernafasan, atau misalnya patah tulang. Jadi studi ini kan jangka panjang sekali ya, dan ini juga di Amerika lagi-lagi ada kekurangannya, dan di kita nih belum ada studi yang seperti ini ya, secara jangka Hmm. panjang untuk melihat dampaknya. Tapi berdasarkan studi itu adalah beberapa dampaknya. Dan menariknya adalah, jadi kalau misalnya kadang orang suka salah diagnosa anak yang mengalami ini ya kejadian yang menyakitkan di rumah dengan simptoms yang atau gejala yang secara umum misalnya oh anak ini kok dia tidak bisa duduk tenang atau misalnya tidak bisa memberikan perhatian agak lama, cukup panjang gitu ya. Jadi dia selalu gampang terdistraksi atau seperti kayak ADHD gitu atau misalnya anak yang apapun itu ya, jadi kayak ada sangat umum orang mengalami salah diagnosa. Padahal dia mengalami dampak trauma, tapi beberapa clinician atau misalnya profesional mental health, mereka yang tidak terpapar ini pendekatan trauma, maka itu jadi salah diagnosa. Itu juga cukup umum. Hmm. Jadi beberapa contoh ya yang pernah saya alami adalah anak ini sangat sulit sekali untuk konsentrasi. Jadi ketika di Ya. ruangan dia sibuk, kemudian apa ya kayak tidak tenang gitu ya. Jadi melihat Loncat-loncat sana lah gitu ya. sini, ya seperti itu ya. Tapi ketika ternyata ditanya lebih jauh, digali lebih jauh, ternyata anak ini dia sedang berusaha coping sama pikiran-pikiran dia. Jadi dia dia mengembangkan secara tidak sadar dia punya pikiran-pikiran yang sangat menyakitkan. Misalnya, kamu jangan sampai salah, kamu jangan ini, kamu jangan duduknya seperti itu, gitu ya. Jadi dia punya inner critic, itu istilahnya dalam terapi yang terus-terusan ngomong sama dia, kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, nanti kalau misalnya ini kamu akan seperti ini gitu ya. Itu terlihat tidak rasional, tapi itu adalah salah satu dampak dari trauma gitu. Jadi kita perlu melihat lebih jauh untuk memberikan treatment yang cukup ini ya sesuai. Uh,
tidak bisa dalam satu kali pertemuan tanpa alat assessment itu tidak kemudian langsung didiagnosa gitu ya. Itu akan butuh waktu yang lebih lama sebagai clinician untuk mengenali apa sih yang dialami si anak ini. Gitu. Jadi kalau untuk orang tua bagaimana intervensinya? Ini kan pertanyaan kedua ya. Bagaimana orang tua bisa intervensi? Orang tua melihat aja yang tadi saya sebutkan, faktor-faktor yang menyebabkan kejadian menyakitkan. Kalau dia sudah tahu, dia sadar diri gitu ya, oke di lingkungan saya seperti ini, kemudian saya pisah dengan pasangan saya, dan seterusnya, dia perlu mengecek anaknya, gitu. Atau misalnya ada beberapa hal kayak misalnya anak tidak mau sekolah, itu biasanya kalau anak kelihatan dari perilakunya ya, kesulitan makan, tidak mau sekolah, atau misalnya dia dia sering mengurung diri di kamar gitu, atau misalnya dia tidak punya ketertarikan untuk interaksi sosial gitu. Jadi ketika ada perilaku beberapa perilaku seperti itu, mungkin bisa ngecek anaknya juga gitu. Atau dia ya itu tadi dengan mengevaluasi diri, apakah anak saya berada dalam faktor risiko yang tadi disebutkan atau enggak. Sekarang gimana kalau misalkan si anak ini mendapatkan trauma karena orang tuanya sendiri yang memiliki trauma, itu mungkin nggak sih Anda? Jadi memang orang orang tuanya yang sudah menyimpan trauma sangat besar sehingga ya itu yang kayak tadi Anda bilang jatuh ke anaknya gitu ya. Kalau si orang tuanya ini pun tidak sadar bahwa dia memiliki trauma, rasanya sulit nggak sih bahwa dia bisa melihat bahwa ada yang tidak beres dengan anaknya? Ya, pertanyaan Vina ini masuk ke sebuah pertanyaan besar. Jadi ada studi terbaru ya, ini masih sekitar masih cukup muda gitu ya. Selama beberapa tahun terakhir ini itu mulai didalami. Ada istilahnya intergenerational trauma ya. Jadi ketika misalnya gini, terutama untuk kelompok minoritas ya. Misalnya minoritas di Indonesia siapa sih yang cukup minoritas? Coba Vina sebutkan, nanti saya kasih contohnya. Apa suku atau Kelompok ras? minoritas apapun. Ya, Chinese bisa dibilang. Misalnya ya, jadi di kelompok ini dia mengalami kekerasan struktural ya, dari mulai pembatasan di mana dia bekerja, kemudian secara keseharian dia mengalami ini ya, racial injustice atau ketidakadilan secara ras. Kemudian orang yang mengalami itu ketika dia ke rumah, dia membawa stresnya itu ya. Kemudian ketika dia punya anak, mau nggak mau kan stres orang tua itu juga akan tertransfer secara tidak sadar ke anak ya. Nah, si anak ini akhirnya dia punya pandangan bahwa oh saya sebagai keturunan kelompok keturunan itu tidak dihargai atau saya harus berusaha keras untuk diterima gitu ya. Jadi akhirnya itu berdampak kepada belief sistemnya dia. Tadi kita balik lagi ke definisi trauma atau yang mempengaruhi belief sistemnya dia. Gitu. Atau orang tua yang dia mengalami misalnya kekerasan yang sistematis selama bertahun-tahun. Atau dia mengalami misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang mengalami kekerasan di tahun 65 misalnya ya, atau misalnya pas Krismon di 98 atau 99 gitu ya. Dan stres itu ditransfer secara genetik dan cerita itu ditransfer juga ke anaknya gitu ya. Dan sebagai anak dia terbiasa dengan cerita itu dan dia juga mengalaminya keseharian, maka untuk memutus intergenerasional trauma itu, si anak ini dia perlu sadar dan memutus ini ya serangkaian dari istilahnya lingkaran setan dari si trauma itu. Misalnya gini, secara perilaku atau misalnya jangan perilaku itu agak lebih sulit ya, belief sistemnya ya, kayak oh saya ini anak yang kalau saya tidak kerja keras, maka saya tidak akan dapat pekerjaan.
dampaknya dari di perilaku itu adalah dia akan kerja terus ya sampai burnout, sampai sakit dan seterusnya ya. Itu kalau jangka panjangnya. Kalau dia tidak menyadari bahwa itu adalah sebenarnya salah satu dampak dari trauma, bagaimana dia melihat dirinya, kelompoknya, orang tuanya, dan bagaimana dia melihat dunia, memandang dirinya juga, itu dampaknya akan cukup panjang gitu. Atau misalnya itu tadi kita membahas sedikit tentang suku minoritas ya. Atau kita misalnya keluarga yang dia dibesarkan dari orang tua yang melakukan kekerasan, maka dia secara tidak sadar akan merepetisi kekerasan itu kepada anaknya. Karena lagi-lagi ketika anak masih kecil, dia melihat apa yang dilakukan orang tuanya adalah suatu hal yang normal, yang biasa. Bagaimana mencintai adalah dengan memukul. Bagaimana menyayangi adalah dengan membatasi gerak gitu. Jadi dia melihat, oh itu adalah hal yang normal, hal yang biasa. Maka ketika dia dewasa, dia mengekspresikan dengan cara yang sama. Ketika si anak ini tidak sadar dan memutus lingkaran kekerasan itu, maka dia akan terus mengadopsi pola-pola yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau misalnya ditanya, ya itu memang tidak adil untuk seorang anak yang lahir pada keluarga yang penuh kekerasan. Itu memang tidak adil. Tapi kalau misalnya kita lihat, yang punya kemungkinan berubah adalah si anak. Kalau orang tua, dia sudah punya sistem kepercayaan yang lebih kaku dan kemungkinan dia untuk lebih fleksibel untuk berubah itu lebih sulit. Ada orang tua yang berubah, tapi kalau ditanya kemungkinannya mana yang lebih mudah berubah adalah si anak, gitu. Itu yang aku rasakan sih, kayak campur aduk jadinya dari segala cerita Handa tadi, gitu. Karena aku merasa gini loh, jadi kalau misalkan tidak ada yang menolong si anak itu atau ada yang apa ya istilahnya ingin membantu anak tersebut yang sudah menunjukkan simptom depresi dan lain-lain itu jadinya si anak itu helpless nggak sih sampai akhirnya dia dewasa dan udah depresi banget jadinya. Ya, Jadi aku juga merasakan tidak adil sih memang di situasi itu. Iya, dan memang oleh karenanya ini sebenarnya yang Vina lakukan adalah membawa kesadaran gitu ya buat banyak orang tentang apa itu trauma. Kita membahas ini, semakin sering itu dibahas, semakin itu membawa kesadaran bagi banyak orang. Itu adalah salah satu cara untuk menyadarkan mereka bahwa oke, we need help gitu. Kita butuh bantuan dan kita nggak harus sendiri menjalaninya. Ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu tidak adil, tapi lagi-lagi ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar gitu ya. Kalau misalnya orang tua jadul ya, sangat umum sekali mereka memukul anaknya sebagai cara mendisiplinkan si anak atau memberikan kata-kata kasar karena mereka mungkin nggak punya alternatif bahasa yang baik berkomunikasi dengan anak gitu. Lagi-lagi ini kita ingin menumbuhkan compassion atau welas asih sama diri kita, sama komunitas kita secara umum. Saya tidak membenarkan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain, terutama terhadap anak ya. Tapi satu sisi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyadarkan banyak orang bahwa mereka tidak sendiri dalam perjalanan ini untuk sembuh dari trauma atau bagaimana mengatur dampak trauma agar lebih baik lagi, sehingga kita perlu ini ya memberikan informasi, kemudian lagi-lagi menumbuhkan tren bahwa memberikan prioritas kepada diri kita juga penting ya. Kita bedakan antara prioritas menyayangi dan egois ya. Ini prioritas menyayangi adalah menempatkan diri kita bahwa oke, saya pantas mendapatkan perlakuan yang dihormati karena saya juga menghormati orang lain gitu. Jadi itu sama gitu ya, bukan dengan yang oke, saya pantas dihormati, semua orang harus menghormati saya. Apa yang kamu bisa tawarkan juga gitu. Tapi dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bahwa saya pantas disayangi, saya pantas dihargai gitu. Karena biasanya anak-anak yang mengalami kejadian masa kecil yang menyakitkan, mereka cenderung punya self esteem yang rendah juga. Bagaimana memandang dirinya juga buruk gitu ya, bahwa mereka tidak pantas dicintai, bahwa cara yang cocok mencintai mereka adalah dengan
menyakiti mereka gitu ya. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang yang punya relasi yang cenderung sehat, mereka jadi tidak tertarik karena itu adalah satu pola yang awam buat mereka. Iya, Mereka benar. tidak tahu bahwa itu adalah pola yang sehat, itu awam. Lagi-lagi itu perlu ada treatment sendiri bagaimana mengekspos mereka untuk mencari tahu mana pola yang sehat dan merekonstruksi atau membangun ulang pemahaman bahwa mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Iya sih, Ndak. Aku juga sama Bayu pernah diskusi soal ya tema parenting dan orang tua inilah. Dan ya kita juga tahu bahwa orang tua itu memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas yang mereka punya gitu. Kayak yang Hana tadi bilang, kalau dia taunya memang kekerasan, ya itu yang terbaik yang bisa mereka berikan gitu. Dan compassion tadi itu penting banget sih. Thank you banget itu buat informasinya supaya teman-teman juga bisa meresapi gitu.